Hai semuanya, perkenalkan nama saya Auji Renata Latisha Mamahit. Saya Yohanes Fernando Betzel Kansil. Saya Hana Fridesilia Laurencia. Saya Priska Salomita Injilia Saerang Rahmat. Saya Patricia Rahel Tesalonika. Saya Sarenia. Saya Nikita Marsyanda Laura Wanman. Saya Yanti Rista Kala Lembang. Saya Grace Lapalesa. Saya Akula Lumuko. Dan kami dari kelompok 4. Pada saat ini, kelompok kami akan menjelaskan beberapa alat yang sering digunakan di laboratorium. Dan langsung saja kita simak penjelasannya. Pembakar spiritus atau bunsen merupakan sebuah alat yang berfungsi sebagai pembakaran untuk menghasilkan api. Sesuai namanya, bahan bakar dari alat ini adalah dengan menggunakan spiritus. Kaki 3 masuk sebagai salah satu alat laboratorium non-gelas karena bahan kaki 3 laboratorium adalah besi murni. Kaki 3 memiliki peranan penting guna menahan berat bejana atau gelas ukur saat menjalankan percobaan reaksi kimia. Kawat kasa berfungsi sebagai alas dalam penyebaran panas yang berasal dari suatu pembakaran. Biasanya kawat kasa dibantu oleh kaki 3 sebagai penyengganya. Penjepit tabung reaksi terbuat dari kayu dan digunakan untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan, atau bisa juga digunakan untuk mengambil kertas saring dan benda-benda lab lainnya di saat kondisi alat tersebut panas. Cawan porselin atau crucible. Cawan porselin digunakan untuk mereaksikan zat dalam suhu tinggi, mengabukan kertas saring, menguraikan endapan dalam gravimetrik sehingga menjadi bentuk yang stabil. Pinggan porselin atau evaporating dish. Pinggan porselin digunakan untuk menguapkan larutan sehingga lebih pekat atau menjadi kering, untuk mengkristalkan zat dan untuk menyublimasikan zat. Gelas wadah. Gelas wadah berfungsi sebagai wadah untuk melarutkan suatu zat atau bahan kimia. Selain itu, gelas wadah juga memiliki ciri-ciri tidak berwarna dan memiliki mulut wajah juga bermacam-macam. Mulut wadah kecil untuk zat yang mudah menguap dan berasap, sedangkan yang bermulut besar untuk pereaksi. Tabung reaksi. Tabung reaksi digunakan untuk mereaksikan cairan dalam jumlah sedikit. Tabung reaksi diisi tidak boleh lebih dari setengah tinggi tabung. Jika dilakukan pengocokan, putarlah tabung reaksi perlahan-lahan sambil sedikit dimiringkan ke arah tempat yang kosong. Gelas piala atau kadangkala disebut sebagai gelas beker adalah sebuah wadah penampung yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan yang biasanya digunakan dalam laboratorium. Labu Erlenmeyer digunakan untuk menampung cairan, untuk pencampuran, pemanasan, pendinginan, inkubasi, penyaringan, penyimpanan, dan proses pengenanganan cairan lainnya. Gelas ukur. Gelas ukur adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur volume cairan dengan cukup akurat. Ada 2 macam pipet. Yang pertama, pipet volumetrik. Pipet ini digunakan untuk mengambil cairan dengan volume tertentu. Yang kedua, pipet Mohr. Pipet ini digunakan untuk mengambil cairan dengan bermacam-macam volume. Pada dinding pipet terdapat pembagian skala. Buret adalah alat yang digunakan untuk titrasi dengan presisi tinggi atau bisa juga digunakan untuk mengukur volume suatu larutan. Labu takar digunakan sebagai wadah untuk membuat dan mengencerkan larutan. Batang pengaduk. Batang pengaduk merupakan peralatan laboratorium yang digunakan untuk mencampur bahan kimia dan cairan untuk keperluan laboratorium. Gelas arloji. Gelas arloji adalah salah satu dari instrumen peralatan gelas laboratorium yang digunakan sebagai tempat menimbang bahan kimia berupa pasta, padatan, atau bubuk. Corong. Corong digunakan untuk menolong memasukkan cairan ke dalam botol yang bermulut kecil, butter, dan lain-lain. Juga untuk menyaring endapan dengan kertas saring. Neraca. Neraca digunakan sebagai alat untuk menimbang. pH meter. pH meter digunakan untuk mengukur derajat keasaman suatu larutan. Sebelum digunakan pH meter, harus dikalibrasi terlebih dahulu.
dengan menggunakan larutan buffer atau sesuai dengan standar pH yang dimana nilai pH-nya telah diketahui dengan pasti. Botol semprot. Botol semprot digunakan untuk membersihkan dinding-dinding wadah atau bejana dari sisa-sisa endapan, untuk mengeluarkan air atau cairan dalam jumlah terbatas, serta tempat penyimpanan air. Eksikator. Eksikator atau wadah pengering digunakan untuk menyimpan zat supaya tetap kering atau untuk mengeringkan zat. Sekian penjelasan alat-alat laboratorium dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya, kami mohon maaf dan terima kasih.